kenal sama Dimas ya? Dimas siapa ya? Semua tetangganya Mbak cerita kalau Mbak itu sering diantar jemput pakai mobil merah. Dan itu mobilnya Dimas. Enggak mas, maaf. Nama Dimas tuh banyak, saya nggak kenal. Jadi gini loh mas, Dimas ini janjiin Anggi mau menikah 1 bulan yang lalu. Dan pas mau nikah tiba-tiba Dimas ini ngilang. Emang kamu percaya sama dia? Dia kan udah punya istri, tahu nggak kamu? Klien kita kali ini namanya Anggi, umurnya 30 tahun. Ada seorang laki-laki yang namanya Dimas, mau ngajak tunangan. Nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang menyakitkan di antara mereka. Tapi tiba-tiba Dimas ini ngilang. Ya, sekarang kita udah di depan rumah klien kita namanya Anggi. Kita udah janjian di sini ya. Jadi kita akan bantuin dia untuk mencari yang tadinya calon tunangannya. Tapi ngilang, gak ada kabar sama sekali. Ingin tahu lebih jelasnya, kita langsung ketemu sama dia ya. Kita Yuk, coba. ini rumahnya, depan rumahnya. Jadi waktu kita datang ke rumahnya, ketemu sama bokapnya Anggi. Ternyata bokapnya nggak setuju kalau Anggi ikut acara ini. Assalamualaikum. Permisi. Pak. Waalaikumsalam. Ini bapaknya. Mungkin. Ya, misi Pak. Permisi Pak. Maaf, ini rumahnya Anggi, Pak. Iya. Iya. Ini dengan bapaknya. Iya, saya bapaknya. Ada Iya. apa ini? Ya, saya Mandala, Pak. Anggi minta tolong sama kita, katanya mau nyari Dimas, Pak. Ya. Yang calon tunangannya. Mas, maaf ya sebelumnya. Anak saya sudah tidak ada hubungannya lagi sama Dimas. Dan kami tidak perlu bantuan orang lain. Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Tapi maaf, saya masih bisa tanggung jawab. Lebih baik kalian pergi. Udah Pak, paling nggak kami kan berbicara dengan Anggi dulu Enggak, Pak. Pak, sebentar, Pak. Pak. Ini udah kesekian kalinya loh kita diginiin. Kenapa kan klien kita masalahnya Anggi? Jujur gue agak kesel. Akhirnya gue bilang sama tim lain kali kalau misalkan ada klien yang mau minta tolong sama kita, coba ditanya lagi orang tuanya setuju nggak. Akhirnya kita cabut dari rumahnya Anggi. Ya, kita mau membantu klien kita yang lain. Nah, pas kita perjalanan, nggak lama Anggi nelpon. Gue nggak tahu deh masalah Anggi ini kan tim survei ini harusnya lebih akurat lagi gitu loh surveinya. Jangan sembarangan. Kayaknya ada telepon nih Kak, dari yang tadi itu. Anggi, bentar ya. Anggi. Anggi. Halo. Halo Mbak. Halo. Di mana Kak? Ini Anggi. Iya ini Anggi, ada di mana? Loh. Tadi kita udah ke rumah kamu. Enggak, ini beneran kamu. Nah, tapi kamu Di rumah beneran. Enggak? Ini suara ini teleponnya Anggi bener. Iya, itu suaranya Anggi. Karena kita penasaran, akhirnya kita coba balik lagi ke rumahnya Anggi. Jadi Anggi ini sebenarnya dia tuh mau tunangan kan tadinya. Terus batal gara-gara Jadi udah ditetapin hari tunangannya kapan, udah diumumin di pihak keluarga, tapi tiba-tiba si cowok ini tuh nggak datang. dia kenalan sama cowok ini, dikenalin sama siapa dan di mana? Katanya lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Pas kita balik ke rumahnya Anggi, ternyata Ngapain kamu cari Dimas? Hah? Sudah jelas-jelas dia sudah bikin malu sama keluarga kita. Kalau dia mau benar serius, pada saat lamaran tentunya dia datang ke sini, kenalkan sama papa sini. Maka dari itu Anggi tuh harus cari Dimas. Kenapa dia bisa setega itu sama Anggi? Masih banyak laki-laki lain di luar. Ada temennya anak bapak yang sudah jelas-jelas bertanggung jawab masa depannya. Anggi lebih baik jadi perawan tua daripada harus senasib sama Kamala. Lihat Kamala, Bapak jodohin kan? Sekarang apa? Lihat rumah tangganya berantakan, malah sama-sama selingkuh. Pak sabar dulu. Sebaiknya ini diselesaikan dengan kepala dingin, Pak. Anggi, bapak melakukan ini tuh karena bapak sayang sama kamu. Pak, kalau emang Bapak sayang sama Anggi, izinin Anggi Pak buat cari Dimas Pak. Izinin Anggi. Sampai Anggi mohon sama bokapnya di situ, sujud di kaki bokapnya. Pak, Anggi mohon Pak. Anggi harus cari Dimas Pak.
Gak mungkin, Pak. Dia tuh pasti punya alasan kenapa dia ninggalin Anggi, Pak. Terserahlah. Kalau kamu masih bersikeras mau cari Dimas, silakan kamu pergi. Tapi ingat, kalau sampai Dimas nanti tidak bertanggung jawab, kamu lupakan dia. Gue tanya sama Anggi waktu itu, ketemu Dimas di mana? Dimas ini anaknya siapa? Gimana ceritanya? Akhirnya ini bilang kalau kamu kenalnya cuma di aplikasi. Kamu kenal nggak keluarganya? Enggak, aku belum kenal. Karena kan ibunya udah meninggal. Terus bapaknya kan juga sakit-sakitan. Tapi dia janji kok akan bawa orang tuanya ke aku setelah ini. Udah pernah ketemu orang tua? Kamu bisa percaya sama Dimas dari mana kalau misalnya kamu belum percaya? Hati kecil aku tuh berkata tuh kalau dia orang yang baik. Dan dia lelaki yang tepat buat aku. Yang menjadi Udah kita masuk Sudah mulai mobil yuk. hujan, Ini yuk. hujan Ayo, yuk. ayo, Ini udah mau mulai langsung hujan. pencarian. Pencarian pertama katanya ke tempat kantornya Dimas, ada di daerah Jakarta Selatan. Ya, ini sekarang kita udah nyampe tempat kerjanya Dimas ya. Iya. Jadi Dimas kerja di kantor ini. Iya. Pernah datang ke sini nggak? Belum pernah. Enggak, aku belum pernah kesini. Belum pernah ke sini. Berarti ini pertama kalinya ya. Iya. Tapi ini alamatnya udah bener ya? Udah dia pernah nyebutin ini kok. Lagi ada tulisan disegel. Loh kok kantornya tutup? Dan yang lebih parah lagi ada tulisan disegel. Alamatnya sih yang ini. Apa? 26F kan? Iya. Yang ini di segel ini. Loh, kok disegel ya? Ini kantor apa? kantor properti. Ada security nggak atau satpam atau tukang parkir? Ada tukang parkir ya? Oh, sudah terima kasih. Kita coba tanya sama orang-orang di situ, akhirnya ada tukang parkir. Ini Mas. Bentar, apa tuh? Mau jaga parkir di sini? Iya, jaga parkir di sini. Udah lama? Udah lumayan? Udah lumayan lama ya? Mau tanya Mas tuh kantor yang di ujung tuh, ya? Itu yang marka biru ditutup tuh. Oh itu bangkrut Pak. Itu tutupnya kenapa sih Mas? Kok disegel gitu kenapa? Itu kalau dengar-dengar sih katanya bangkrut karena utang judi dia. Mas lama di sini, berarti Mas kenal dong sama maksudnya orang yang kerja di situ semuanya. Minimal pernah lihat lah mukanya. Iya pernah. Coba Tahu dicek lah. dulu deh. Dimas yang ini namanya Dimas. Kenal nggak Iya, Mas? nah, Pernah lihat? Pernah lihat. Bener kerja di sana? Benar. Tapi Ya, sekarang kemana gitu, pindah kemana kantor ini nggak tahu Mas? kurang tahu kalau pindahnya. Terus sudah nggak ada berita lagi tentang kantor ini ya? Udah nggak ada. Oke Mas, makasih banyak Mas ya, Ya. begitu ya. Yuk kita. Terima kasih. Ya sudah, akhirnya kita rundingan sama Anggi, sama Reni, sama tim juga. Coba kita cross check lagi profil tentang Dimas ini. Ada foto-foto dia nggak mungkin? Coba ini lihat foto-foto dia deh. Kalau misalnya nggak jelas, Oh ini mungkin di cari tempat aplikasi lain juga. di tempat olahraga. Ini dia acara sama perusahaannya ya. Ya lagi acara. Ini lagi di taman olahraga. Itu kalau kayak gitu. Ini kebanyakan dia sendirian ya. Ini Dia pakai sama mobilnya. mobil dia ini. Ini mobil dia. Dia kalau jemput aku selalu pakai mobil ini. Harusnya bisa kita cek dong. Mobil itu punyanya siapa, alamatnya di mana. Syukur-syukur kalau itu punya dia, pasti alamat rumahnya ada. Aku yakin sih punya dia, Mas. Ya udah nanti minta tolong sama tim, ya. Coba tim tolong cari ya plat mobil ini nih, ya. Nah, nanti ya. Ya. Plat nomor mobil ini punyanya siapa, alamatnya di mana, coba cari tahu ya. Nanti kasih tahu ya. STNK-nya atas nama siapa, alamatnya di mana. Ya kalau ada aplikasi lain coba dicek lagi. Oke, kita cabut dari sini ya. Beberapa hari kemudian tim ngabarin, tim sudah dapat informasi bahwa mobil merah itu atas nama Rosita. Ya, ini setelah kita coba nyari alamatnya, akhirnya kita ketemu alamat pemilik dari mobil, ya mobil merah yang ada di fotonya Dimas ya.
Ini tempatnya dan katanya sebuah kontrakan. Ya, kita akan coba ke sana. Kita tanya langsung sama orang yang tertera di nama itu. Kamu siapa? Rosita ya? Rosita. Ternyata seorang perempuan. Aneh kan? Datang ke alamatnya Rosita. Pas sampai di rumahnya Rosita, kita ketok-ketok pintunya, gak ada jawaban. Assalamualaikum. Siapa aja? Iya. Oh, Tadi pergi dia. Ada tetangganya yang lagi nongkrong, ya di sebelah. Kita tanya di situ, bener nggak ini rumahnya Rosita, Ibu? Alamatnya ini, jalan ini, bener nggak ini alamatnya? ya, Ibu mohon maaf, Ibu udah lama tinggal di sini? Udah lama. Udah lama. Berarti kenal sama yang menghuni kontrakan ini? Kenal. Rosita kenal Rosita? Kenal ya? Orangnya nggak bener. Dia gitu. kalau berangkat kerja pakai rok segini nih. Pendek-pendek gitu. Terus pakai lipstick. Dan udah gitu. Memang kalau celana pendek sama lipstick nggak benar perempuannya, Bu? Ya enggak sih, dia suka dianterin cowok gitu pakai mobil. Terus kita tanya, bener nggak Rosita yang punya mobil warna merah ini? Tetangganya bilang Rosita nggak punya mobil. Ibu pernah lihat mobil ini nggak? Pernah. Pernah? Di sini? Bener yang ini? Iya. Nomornya yang ini. Ini mobilnya Ibu Rosita? Ibu Rosita. Iya, benar. Dianterin, tapi kayaknya. Oh, dianterin? Jadi mobil itu nganterin Ibu Rosita? Iya, Laki-laki atau perempuan yang nganterin? laki-laki. Tapi sering nganterin, bolak-balik? Sering. Kadang nggak mobil merah aja, kadang ada mobil lain gitu, suka ganti-ganti mobil. Ibu mau tanya, kok kayak malam kayak gini dia kerja di mana ya? Dia di kafe deket lampu merah. Di mana Ibu? Lampu merah mana? Apa nama kafenya, Bu, tahu nggak? Kafe. Kafe. Diketin ya Bu ya? Iya. Pokoknya patokannya lampu merah ya. Iya. Oh, jadi dia kalau malam kerja di sana, Ibu? Iya, pulangnya pagi. Oke, kalau Ibu, makasih banyak Ibu ya. Ya mohon maaf ganggu waktunya ya. Ya kalau gitu Bu, makasih. Ya, mari Bu. Ya. Ya, mari Bu. Kok mobil itu nganterin Rosita? Aku kasih tahu bener sih katanya Papi ini, berarti bener Dimas dong yang nganterin ya. Tapi itu biasa yang dipakai Dimas. Itu yang biasa pakai Dimas dan ibu itu katanya bener kan plat nomornya itu. Wah ini sih jangan-jangan cewek penggoda itu mas. Kan dia kerjanya nggak bener, pulang malam terus, kerjanya di kafe. Ya udah pasti kalau Dimas sampai nganterin ya nggak bener tuh cewek godain Dimas. Pantesan nih Dimas nggak pernah nongol lagi. Kayaknya dia tergoda deh sama cewek itu mas. Ya udah, Cari. yuk, mending kita langsung datang aja ke kafe. Di kafe kalau nggak salah ya. Ya, daerah lampu merah sana ya. Yuk kita ke sana aja. Semakin penasaran di situ kita coba langsung cari informasi. Kita menuju ke tempat kafe. Pas kita sampai di sana, ada temennya Rosita di situ dan bilang Rosita memang kerja di sini. Mas, sorry mau nanya. Ini kafe bukan? Iya betul. Kenal yang namanya Rosita nggak? Rosita. Ada. Ada? Ada. Tunggu aja mas di dalam sih masih. Oh iya, makasih Mas ya. Iya sama-sama. Halo. Ya sorry, dengan Rosita? Iya. Ya, gue Mandala. Ini Randy, ini Anggi. Rosita ini ngobrol sebentar bisa ya? Jadi gini Rosita, gue mau nanya, kenal sama Dimas ya? Mas, siapa ya? Enggak, saya nggak kenal deh. Waktu kita tanya masalah Dimas, dia pun dengan cueknya nggak peduli, dia bilang nggak kenal Dimas. Ini kita dapat kabar kalau Dimas ini biasa pakai mobil warna merah dan itu ada nama lu di situ. Enggak mas, maaf ya saya nggak kenal mas. Tadi kita datang ke kontrakan lu, kita nanya sama beberapa tetangga di sana, katanya mbaknya ini sering dijemput sama mobil itu dan diantar ke sana gitu. Enggak mas, maaf, nama Dimas tuh banyak, saya nggak kenal. Bentar. Mbak. Mbak Rosita, Mbak sebentar Mbak.
Mbak, ini penting banget Mbak. Tolong kasih tahu kita dong. Ini penting loh. Bener, kita udah datang ke kontrakannya Mbak. Semua tetangganya Mbak cerita kalau Mbak itu sering diantar jemput pakai mobil merah. Dan itu mobilnya Dimas. Bener kan Mbak? Aku aja Mbak, kita udah ngecek semuanya. Mbak nggak mengelak apa lagi sih? Ya benar sih, emang si Dimas itu emang temen deket gue. Dipaksa di situ sama Anggi udah nggak tahan di situ, dari tadi dicuekin. Ya. Seakan-akan kita ini nggak dianggap. Akhirnya di situ mungkin karena jengkel juga, Rosita bilang, iya Dimas itu ngejar-ngejar gue. Ya karena Dimas yang ngejar-ngejar gue juga lah. Ngejar-ngejar lo. Lo kepedean deh jadi cewek ngejar-ngejar model kayak lo. Gue kasih tahu ya sama lo ya, Dimas ini selama ini udah ngidupin gue. Gue sampai punya rumah, sampai punya apapun, dia yang ngebiayain semuanya buat gue. Alah bohong kali lo ngaku-ngaku. Lo mau manas-manasin gue kan? Loh, kok manas-manasin? Ya iya, lo manas-manasin gue, bohong. Ya, Dimas selama ini- Mana ada lo ngebiayain cewek kayak lo? Ya enggak, ya ampun kasihan banget sih lo jadi cewek. Lo merasa banget, parah. Jaga mulut lo. Mau kemana lo? Mau kemana lo? Mau kemana? Gue belum selesai ngomong sama lo. Lo yang... Hah, kok ngatain gue? Lo dihidupin sama orang. Ya lo tanya laki lo aja nggak bener sama gue gimana? Ya sama lo nggak benernya. Anggi, udah. Lo ngomong lo dari tadi gimana? Udah, Anggi, udah. Tinggal ngomong aja di mana Dimas. Udah, bawa, Ren, udah bawa masuk ke dalam mobil, Ren. Ayo, Anggi ayo udah ayo. Mbak, sorry banget Mbak ya, sorry Mbak. Ini bukannya kita mau ngebelain dia, enggak Mbak. Ini kita harus cari solusinya Mbak. Masalahnya Dimas ini udah keterlaluan. Gitu loh, dia udah banyak korbannya katanya. Akhirnya kita minta tolong, di mana Dimas berada. Dia bilang nggak tahu, coba tanya keluarganya. Ya, kita dikasih tahu alamat keluarganya. Ya udah Mas, saya bakal ngasih tahu si Dimas keberadaannya di mana. Dia tuh ada di Jalan Tomang Mas sekarang dia. Keberadaannya dia tinggal di sana. Sama siapa di sana? Dia di sana tinggal sama keluarganya. Orang tuanya maksudnya? Iya. Berapa hari kemudian dapat alamat keluarganya Dimas. Kita langsung menuju ke sana. Ya, ini sekarang kita menuju ke rumahnya Dimas ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu langsung sama Dimasnya. Atau mungkin ada keluarganya yang bisa kita tanyain di sini ya. Pas kita sampai depan rumahnya Dimas, kita semua kaget. Kok ada orang ribut di depan rumahnya? Kita turun datang ke sana untuk misahin. Bang, udah. Bang, udah. Ini apa-apaan nih kamera? Biasa. Sabar dulu Bang. Bang, sabar dulu. Enggak, Oh, siapa? Abang yang punya rumah. Enggak. Lah terus ngapain nyuruh kita Dia keluar? ada urusan sama kita. Ini rumahnya Ini Dimas. apa Bukan? maksudnya Ini ini? rumahnya Dimas bukan? Iya benar rumahnya Dimas, Mas. Ini apa Rumah maksudnya? Dimas. Saya adanya, Mas. Pak. Ini nggak ada hubungannya sama Dimas ini. Jangan musir-musir dong. Kita juga sama nyari Dimas. Ya, lu siapa? Iya, nggak usah Lu musir-musir siapa? gitu. Nggak usah musir-musir gua, Lu ngapain? siapa? Gua Mandala, emang kenapa? Ya pokoknya jangan ada di sini kamera ini. Emang lu siapa yang musir kita? Keluarganya Dimas. Bukan. Berarti kalian yang ikut utang sama Dimas. Utang sama Dimas apa urusannya? Nggak ada kita sama Dimas. Kalian tahu Dimas utang sama bos kita 200 juta lebih belum dibayar. Ternyata preman ini mau nyari Dimas juga. Karena Dimas ini punya utang sama bos mereka 200 juta. Mbak siapanya? Ini calon tunangannya Dimas. Berarti Mbak yang makan duit dari bos kita. Lo jangan ngomong sembarangan ngomong tuh. Nggak ada hubungannya. Lo terus apa hubungannya? Apa hubungannya? Kita kan juga mau nyari Dimas. Oh ya udah. Kenapa marah-marah sama Ya, sama-sama kita cari Dimas. Terus masalahnya apa? Ya ngomong dong baik-baik. Mendingan orang pergi di sini. Pergi. Minggu lagi gue kesini ya. Awas lo. Akhirnya kita ancam mereka, kalau mereka tetap paksa kita laporkan polisi. Mereka kabur dan sebelum kabur mereka ngancam adiknya Dimas. Kalau nggak dibayar hutangnya, rumahnya akan dihancurkan. Mas, ini sebenarnya ada apa sih Mas? Kok sampai ada debt collector gitu datang ke sini? Ini masalah hutang? Iya, itu mau nagih hutangnya Dimas, Mas. Iya, ini jadi orang sering datang ke sini Mas, nagih hutang sama Dimas, ya ataupun masalah yang lainnya semuanya datang ke sini. Setiap hari Mas orang nagih hutang.
Setiap hari. Semua harta keluarga saya ludes gara-gara Dimas. Gak mungkin lah Mas, Dimas tuh anaknya baik kok dia. Gak mungkin kayak gitu, banyak utang segala macam sampai keluarganya juga harta diambil. Gak mungkin kayak gitu. Berarti kantor yang di ruko-ruko itu yang disegel itu punya Dimas juga? Iya, punya dia Mas. Ya, bener kan berarti ruko. Mas, tapi Mas tahu kalau ini calon tunangannya Dimas? Calon tunangannya. Iya, aku Anggi calon tunangannya Dimas. Ya jadi gini loh Mas, Dimas ini ya janjiin Anggi mau menikah 1 bulan yang lalu. Keluarganya sudah diundang, sudah dikabarin semuanya, dan pas mau nikah tiba-tiba Dimas ini ngilang. Ya, nggak percaya sama dia. Saya Udah mau sebagai tunangan, adiknya nggak Mas. percaya, Mas. Saya sebagai adiknya nggak percaya saya. Loh ini dia mau tunangan terus dia ngilang loh. Dia kan sudah punya istri, tahu nggak kamu? Adiknya ini nggak heran. Dia malah menyayangkan kenapa Anggi ini percaya sama Dimas. Wong Dimas itu udah menikah. Punya istri. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan deh. Gak Udah, mungkin saya nggak mau Dimas ikut udah campur punya lagi. istri. Dia udah punya istri Mas. Sudah punya istri. Kalau nggak percaya silakan cari di kontrakannya. Kontrakan siapa nih Mas? Kontrakan Dimas sama istrinya. Dia Sudah, di sudah, situ saya sama nggak mau istrinya. urusan lagi. Dia tinggal di situ sama Mas, istrinya. kalian pergi dah. Mas, bohong kan Mas? Mas, Gak mungkin deh. Gak kalau kontrakan gimana? Gak mungkin. Masa dia udah punya istri sih? Mas, keluar Mas! Aku gak mungkin, aku gak percaya kalau Dimas itu punya istri. Mas, keluar Mas, tolong dijelasin. Mas, jangan bohong. Gak mungkin Dimas itu punya istri. Mas, keluar Mas, tolong jelasin Dimas itu punya istri. Gak mungkin kan Mas tuh bohong kan? Mas! Ku pikir ini hanya mimpi. syok di situ Anggi. Matanya langsung terbelalak di situ. Dia berkaca-kaca seakan-akan nggak percaya. Gue tanya ulang sama adiknya, Dimas ini udah nikah? Dia bilang udah. 2 tahun yang lalu coba. Astagfirullah. Gak mungkin kalau Dimas punya istri, pasti bohong. Pasti katanya bohong. Tiap malam dia selalu sama aku, kalau dia video call sama aku, dia selalu antar jemput aku. Gak mungkin kalau punya istri kayak gitu. Gak mungkin deh Mas, kamu pasti bohong. Dimas itu single. Dimas itu orangnya baik, gak mungkin dia punya istri. Selama ini ngebohongin aku, gak mungkin. Ini Randy ini adiknya Dimas. Dia nggak ada motivasi buat bohong sama kamu untuk apa? Anggi coba kita keluar dari rumah ini nggak enak. Nanti daripada kita diusir, dilaporin sama RT RW, kita di luar aja Mas. Denganmu dengan yang lain. Kini ku hanya bisa sesali bodohnya. Kalau dia punya istri, waktu aku sama dia pasti istrinya nelpon, Mas. Ini istrinya gak pernah nelpon sama sekali. Dan dia cuma ngabisin waktu sama aku. Seminggu kita selalu berdua kemana-mana. Darimu hingga harus diam. Ada kemungkinan besar emang Dimas sudah menikah. Bahkan adiknya pun bilang seperti itu. Ini yang jadi masalah. Anggi di sini merasa kecewa, udah dibunuh, merasa sakit hati. Ternyata Dimas nggak pernah jujur selama ini. Ya. Sambil nenangin Anggi, kita tanya sama Anggi mau melanjutkan pencarian nggak? Anggi bilang dia tetap pengen ketemu sama Dimas. Dia pengen tanya langsung sama Dimas kenapa dia pengen. Setiap aku telepon, anytime tuh dia selalu ada. Kita selalu video callan setiap hari. Gak mungkin kalau dia punya istri, waktu dia tuh bebas. Aku seminggu ketemu sama dia terus. Aku masih gak percaya. Aku masih gak percaya kalau dia masih punya istri. Pasti dia bohong adiknya. Ya ini kita coba cari kebenarannya lagi. Ya mudah-mudahan dia belum punya istri atau mungkin ya itu
kan 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin mereka udah bisa, atau mungkin udah cerai ya. Kita nggak tahu kondisi sebelumnya seperti apa. Kita informasinya masih sangat minim karena kamu sendiri nggak punya kontak teman-temannya, nggak pernah ketemu keluarganya. Informasi kamu juga sangat minim. Jujur, gue nggak berani ambil semua nama kamu. Cuma kita akan berusaha cari tahu. Cuma itu yang bisa tahu. Jadi ini kita berangkat ke rumah kontrakan yang tadi Iya. dibilang sama Rudy. Coba biar tim coba kesana duluan ya, cari informasinya, nanti kita nyusul ya. Gak mungkin mas, gak mungkin. Gak mungkin. Kamu juga nggak bisa terlalu percaya. Apa dasar apa kamu percaya sama Dimas gitu? Aku yang ngejalanin hubungan sama dia selama ini, aku tahu sifatnya dia. Dan aku tahu dia tuh tulus sama aku tuh ngerasa nyaman sama dia. Jadi nggak mungkin kayak gitu. Aku ngerasain kok dia bener-bener kayak orang sendiri gitu loh. Tunangan pernikahan itu serius loh, Wi. Kamu harus tahu background keluarganya. Gimana? Tadi kita ada tuh yang marah-marah tadi. Belakang itu bang. Ya, itu ngikutin dari tadi, Pak. Ini nungguin di sana ya berarti ya? Tapi bener Pak, itu Belokan platnya itu ya? sama, platnya sama. Iya, dia ada grupnya itu berarti. Benar itu Pak, yakin? Biar dia duluan aja. Kalau Yakin Pak? Hah? Oke Pak, nanti di ujung sebelah sana belok kanan tuh Pak, ini belok kanan, di sana berhenti Pak. Tuh Pak, depan. Nah, depan sana Pak. Oke Om. Oke, berhenti Pak, berhenti Pak. Berhenti, hei! Berarti bener kan itu? Bener Pak, tadi orangnya pasti. Itu beneran Kak? Hah? Preman Beneran? yang tadi? Beneran tuh Pak, hafalin plat Preman yang nomornya. tadi? Ya, jangan sampai ngikutin lagi. Mobil ngikutin kita terus. Pak, nanti kalau misalnya mobil itu ngikutin, bilang sama kita. Hati-hati biar Pak kita ya. nggak diikutin. Jangan sampai diikutin kalau ada sesuatu yang mencurigakan kasih tahu kita, ya. Takutnya diikutin nanti malah ribut ini. Kita mau soalnya ribut-ribut lagi. Gak jelas itu preman. Kok jadi kayak kamu bilang kok jadi kayak begini sih Mas masalahnya Mas. Seru Mas, takut. Kenapa sih jadi kayak gini sih mas, masalahnya aku takut deh. Kok jadi tambah rumit kayak gini sih, pakai ada preman-preman kayak gitu sebentar. Ternyata Dimas ini kan emang banyak masalah. Makanya waktu kita nyari dia ya kita ke bawah akhirnya. Kita tahu siapa sebenarnya Dimas. Ya ini kan kita akan berusaha ya nyari kebenarannya. Tapi begitu udah tahu kebenarannya apa yang terjadi, bukan udah janji ya. Dengan komitmen kamu harus melakukan gini. Kamu juga harus siap menerima kenyataannya apapun. Apapun itu alasan Dimas gak jadi temenan sama kamu apa, itu kamu harus siap menerima. Kalau kamu kebingungan kenapa kok Dimas gini, berarti banyak sekali hal yang gak kamu tahu dari Dimas. Ini pernikahan tuh gak gampang. Ya, semuanya harus terbuka, jujur, apa adanya. Kalau disembunyiin seperti ini, ya, dan ternyata semuanya kebongkar, keburukannya kan malu, gitu. Kaget semuanya. Ya. Kita akan bantuin kamu sampai ketemu sama Dimas. Setelah itu, tolong ambil keputusan. Ya. Sudah ketemu, udah. Terus kita udah selesai. Ya. Ini tempatnya ya? Rumah kontrakan yang sederhana. Katanya Dimas tinggal di situ. Kita ketok pintunya,
beberapa kali. Assalamualaikum. Dibukalah pintu itu. Yang keluar seorang perempuan. Isi Mbak. Iya, dengan siapa? Saya mau cari Mas Dimas. Benar di sini rumahnya Mbak? Mas Dimas? Iya benar. Enggak, saya Mandala Mbak. Ya Mbak, ini siapanya Mas Dimas? Bisa ngobrol sebentar Mas? Mohon maaf, ini Mas Dimasnya ada? Nggak ada. Enggak ada? Iya. Udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Udah 2 minggu, udah nggak pulang ke rumah, nggak tahu kemana. 2 minggu nggak pulang ke rumah? Iya. Mbak, Iya. betul Mbak istrinya Dimas? Iya, saya betul. Saya istrinya Mas Dimas. Udah berapa lama Mbak nikah sama Mas Dimas? Saya sudah 2 tahun nikah dengan dia. Pak, jadi gini, selama ini Mas Dimas itu deket sama Anggi. Ya, selama ini Mas Dimas ngakunya dia masih bujang, dia belum punya istri, kerja di sebuah perusahaan. Nggak bisa deh. Maksudnya apa? Suami saya selingkuh begitu sama perempuan ini? Istrinya kaget, nggak percaya kalau Dimas seperti itu. Anggi nggak kuat, kemudian dia masuk ke mobil, dia nangis di situ. Jadi kita semua di sini cuman mau kepastian, Mbak. Kalau emang ternyata Mas Dimas sudah nikah dan masih berhubungan sama Mbak, ya kita ikhlas udah. Kita akan sarankan sama Anggi untuk jauh-jauh dari Mas Dimas. Sekarang saya mau ketemu sama perempuan itu. Mana perempuan itu? Udah kecewa di situ istrinya, kelihatan banget tekanan batin. Akhirnya istrinya ini nekat mau ketemu sama Anggi. Mana perempuan itu? Mbak, udah Mbak, cukup. Mbak, udah, Mbak. Kamu tuh kegaperan kan sama suami saya kan? Dimas itu ngakunya single Mbak, aku nggak tahu apa-apa. Mbak nggak bisa nuduh aku gitu aja dong. Anggi dimaki-maki, seakan-akan Anggi ini yang salah. Anggi ini kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia ini cuma korban. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud buat merusak rumah tangga Mbak. Sakit mas, saya sebagai istri mas sakit. Saya juga sakit Mbak. 1 tahun saya ngejalanin hubungan sama Dimas. Dan ternyata dia juga udah punya istri, saya nggak tahu apa-apa. Sampai nangis Anggi di situ minta maaf. Karena dia memang nggak tahu kalau Dimas ini udah nikah. Aku minta maaf ya Mbak ya. Aku nggak bermaksud Mbak. Kita tuh sama-sama korban di sini. Ya mungkin sebagai seorang perempuan ikut tersentuh dengan apa yang dihadapin sama Anggi. Tapi ternyata gue pikir baik kan. Malah didorong jatuh Anggi. Udah pergi sama saya, pergi dari rumah saya, nggak mau, pergi. Pas kita mau nolongin Anggi di situ, tiba-tiba kru kita ngasih tahu. Pergi semuanya. Apaan? Itu tuh, dia diculik. Hei, kenapa? Kenapa? Kapan? Bentar. Ingat kejadian waktu tadi, pulang dari rumah orang tuanya Dimas. Waktu kita pulang ke rumah, kita diikutin sama mobil. Nah mobil ternyata mobil itu adalah mobil preman tadi. Ada apa? Itu preman yang tadi. Mobil. Ada apa? Ada yang lihat gak tadi preman tadi ngapain? Nangkep siapa tadi? Suaminya itu kayaknya suaminya. Suaminya Mbak Ruri. Iya, siapa? Dimas. Berarti Dimas nih tadinya mau pulang tapi diculik sama 2 preman itu. Berarti 2 preman ini ngikutin kita. Dimas yang diculik. Dimas! Beneran. Buruan. Tim berusaha ngejar ya di mana keberadaannya Dimas sampai akhirnya menuju ke Parung. Tim ngasih tahu. Ya ini kita masih terus melakukan pencarian ya, menurut informasi dari tim kita katanya suruh lurus di sana karena terakhir mereka ngikutin
Loh, itu bukan. Ayo Pak, buruan, bantuin. Astagfirullahaladzim, itu dihajar habis sampai. Dimas digebukin di situ, dipaksa di situ untuk bayar hutangnya, untuk berusaha ngikutin keinginan mereka. Tim bantuin semuanya. Wah, apa-apaan ini, Wah, laporin polisi lo ini. Lo tanggung jawab lo. Nggak bayar utang teman. Tapi korban lo, coba lo lihat. Pak, udah panggil security. Sempet ribut sama preman-preman itu. Sampai akhirnya kita ancam mereka, mau kita laporkan ke kepolisian. Kabur mereka ketakutan. Ya tahu keluarga lo. Kerja lo. Panggil polisi. Ayo, polisinya udah mau datang. Panggil polisi. Dimas. Apa Mas? Apa ke rumah sakit aja ini ya? Ayo. Lu gak tahu diri banget tau gak sih? Lu tuh hidup udah enak lo bikin susah tau gak? Lo udah begini lo selingkuh lagi nih. Lo lihat ini perempuan nih, lo lihat selingkuhan lo kan? Enggak. Ini bukan Gue Dimas, nggak kenal sama dia. Ini Dimas yang Enggak. Bukan malu kan? Bukan yang ini Dimas. Ini suami Mbak? Iya, ini suami saya. Dimas. Iya, Dimas Purwanto. Iya. Loh, kaget kita semua di situ. Bukan ini ternyata. Nah terus siapa Dimas ini? Kenapa semua mengarah cerita ke dia? Tapi kok ngakunya kerja di tempat dia kerja, di perusahaan itu yang disegel itu. Kenal nggak sama orang ini? Coba lihat, kenal nggak? Dimas. Ini Ipul. Dia supir saya dulu. Namanya Dimas kan, Mas? Bukan, gua Dimas. Dia Ipul, supir Ipul. pribadi saya. Coba yang mungkin yang fotonya pernah dulu. Ini apa? Dia punya mobil. Ini sering dibawa Itu sama... mobil saya. Memang dia sering pakai mobil saya untuk urusan pribadi. Karena saya percaya sama dia. Baru kebongkar semuanya di situ. Orang yang selama ini deket sama Anggi dan ngaku-ngaku Dimas itu namanya Ipul. Sekarang Ipul di mana, Mas? Terakhir, sebelum gua pecat, dia pulang kampung ke rumah orang tua dia. Ke rumah orang tuanya? Bener, Di mana rumah orang tuanya? Kurang paham alamatnya di mana. Yang jelas semua formulir karyawan ada di rumah. Kita minta tolong sama Pak Dimas. Pak Dimas bilang dia akan coba bantu kita. Dia minta beberapa hari untuk cari informasi di mana keberadaannya. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. Percuma dong, aku udah bela-belain dia di depan bapak aku sampai aku ribut sama bapak aku sendiri, Kak. 1 tahun aku dibohongin sama dia. Aku kira dia bos. Dia cuma kasih harapan palsu ke aku. Bohong, semuanya bohong. Aku ternyata tak satu janjimu terbukti. Aku harus ketemu dia, Mas. Aku mau ketemu dia, Mas. Anggi, tapi untuk apa lagi gitu loh? Dia kan udah jelas-jelas bohong. Namanya aja kamu nggak tahu aslinya Aku siapa. harus denger dari ucapan dia sendiri penjelasannya itu apa. Ngebohongin aku sampai sebegitunya, Kak. Nanti kita pikirin aja dulu ya. Ya, mendingan kita pulang dulu. Yuk kita tenangin dia. Istirahat dulu aja ya. Ini udah malam. Yuk kita istirahat dulu. Menahan sesakit ini. Beberapa hari kemudian, kita dikasih kabar sama Pak Dimas. Tim di SMS alamat tempat tinggalnya Ipul sekaligus alamat orang tuanya Ipul. Pak, maaf Pak. Ini rumahnya Ipul, Pak. Kita sampai di sana, kita bingung. Ini kok ada orang tua. Bapak tua itu bukannya ngejawab pertanyaan kita, tapi dia kayak orang ketakutan. Ya, tapi ini benar rumahnya itu kan? Di sini nggak aman, Pak. Terus bentar lagi kita diserang, Pak. Ayo, ikut, Pak. Ayo, Pak. Kapan sih, Pak? Tidak mau. Tiba-tiba bapak itu kemudian pergi lari menuju ke jalan raya. Nah untungnya ada tetangganya di situ berusaha nenangin dia.
Ini kenapa sih? Enggak, Ipul nggak hilang. Ipul di sawah. Ini bapaknya Ipul. Iya benar Mbak. Ini bapaknya Ipul. Ini kenapa ini Mas? Ya semenjak Ipul merantau ke Jakarta, jadi dia sering hidup sendiri. Kita sebagai warga yang bantu Mbak. Bapaknya pikun, seperti orang stres katanya. Kasihan ini bokapnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Nah kita tanya di mana Ipul? Coba kita infonya ini Ipul bener yang Ipul yang kita cari coba. Yang ini bukan Pak. Iya benar, ini Ipul Mbak. Bener Ipul ini? Benar. Ini Ipul anak Pak Marwan. Iya. Oke, terus sekarang gimana? Sekarang Ipul lagi di sawah. Ipul kerja di sawah setiap hari. Ya kalau nggak percaya Mbak, lihat aja tuh di sono. Ayo kita Ayo udah Pak ya, Pak ya kita permisi dulu Pak ya. Buru-buru dia menuju ke sawah itu. Sepanjang perjalanan menuju sawah, gue sama Reni berusaha untuk nenangin Anggi. Semakin penasaran di situ Anggi. Begitu sampai tempat persawahan, dia langsung turun dari mobil, dia bergegas jalan kaki di situ menuju ke tempatnya Ipul. Itu dia Mas. Hah? Gimana? Bener itu orangnya? Itu. Hei, berhenti lo! Ini kelihatan mukanya Ipul kaget ngelihat Anggi ada di tempat itu. Apa-apaan lu? Kecil lu ya? Lu tanggung jawab dong! Tanggung jawab apaan? Gila kamu bisa di sini Singgi? Bukannya nyelesain masalah malah kabur. Ini emang cowok nggak mau tanggung jawab ini. Mau kemana lo? Kemana aja lo selama ini? Biar gue jelasin dulu, Gi. Kamu udah ngejelasin aku dulu, gak? Apa mau ngejelasin apa? Karena aku miskin. Aku ini miskin, Gi. Tapi kan gak mesti lo bohong kayak gitu. Gak mesti lo pergi. Karena aku malu ketemu sama orang tua kamu. Aku gak punya apa-apa. Apa yang aku punya? Bapakku cuma mantan buruh. Sekarang sakit-sakitan. Dimarahin Ipul ini. Ngasih harapan kosong, ngasih janji-janji kosong. Mana janji kamu? Katanya kamu mau nikahin aku. Iya. Kamu tega, keluarga aku udah pada nungguin di rumah aku. Buat kamu ngelamar aku, kamu katanya mau datang sama orang tua. Iya, aku tahu. Kamu pergi sampai sekarang, kamu kan tahu aku lagi hamil anak kamu. Ku pikir ini hanya Ternyata Anggi ini sudah menyerahkan semuanya. Kita semua baru tahu kalau ternyata Anggi ini hamil anaknya Ipul. Pantesan dia marah banget, dia kecewa banget, dia benci banget sama Ipul. Pembohong, kamu tuh pembohong. Kasih aku kesempatan satu kali lagi aja. Aku ada alasan. Enggak, kamu pembohong. Aku nggak mau hidup sama pembohong. Lebih baik aku besarin bayi ini sendiri daripada punya bapak kayak kamu. mungkin ini semua Kasih aku satu. Enggak. aku yang terlalu lama jauh darimu. Begitu tahu kalau Anggi ini hamil, Ipul minta maaf di situ. Dia janji dia nggak akan ngulangin lagi. Dia janji dia akan menafkahin Anggi dan juga anaknya. Anggi udah sakit hati. Dia udah merasa bersalah sama kedua orang tuanya. Juga mengecewakan anak yang ada dalam kandungannya. Nangis dia situ. Lepas nggak? Gue nggak mau kenal lagi sama lo ya. Biar aku mau tanggung jawabin, Gi. Gak, gue nggak butuh tanggung jawab lagi. Udah. Pergi Dia lo, nggak gue mau sama benci lu. sama lo. Lu pergi dari sini. Ya daripada gue kasar malu lo. Biarin saya kasih Dia nggak mau malu. satu kesempatan lagi, Mas. Ya. Biar saya buktiin apa yang selalu saya buktiin biar dia percaya. Kasih waktu dia untuk mikirin semuanya. Ya, dia lagi hamil. Dia sensitif. Gue hancur sekarang berantakan. Gue benci, gue gak mau liat muka lo lagi ya. Gue gak bakal mau liat muka lo lagi. Mungkin ini semua salahku yang terlalu Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Namanya orang tua pasti ingin melihat anaknya punya masa depan yang cerah. Begitu juga dengan orang tuanya Anggi. Tapi Angginya ternyata terpesona sama Ipul. Ipung bohong sana kemari. Walaupun nggak jelas asal usulnya, tapi Anggi ini percaya. Jangan pernah percaya
sama orang yang baru kita kenal. Pergi lo, pergi! Pergi lo!